Bah, apa yang kalian pikirin setelah lihat tulisan ini? Atau kalian malah mikir, kiamat itu apa ya? Apakah rupiah melemah itu kiamat? Rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Atau apakah kalau gua nggak lulus TBK itu kiamat? TBK aja! Well, nggak sesimpel itu. Kiamat adalah hari akhir yang dimana mengakhiri seluruh kehidupan di alam semesta. Literally semuanya, mau itu bumi, manusia, hewan-hewan, apalagi dapur MPG, semua itu bakal hancur dan gak tersisa sama sekali. Yang mana ini menimbulkan ketakutan terhadap kita sebagai umat manusia. Dan tentu aja kita nggak mau kiamat itu terjadi. Iya kan? But unfortunately, itulah yang terjadi di anime yang pengen gua bahas ini. Kaeritai. Kuze Hibiki adalah seorang murid SMA kelas 3 yang udah mau lulus. Jadi ceritanya temennya yang namanya Daichi nunjukin aplikasi aneh, Nikaea. Itulah pokoknya. Intinya aplikasi ini bisa ngasih lihat rekaman detik-detik terakhir sebelum teman kalian mati. Dan nih orang langsung daftarin anak orang gitu aja anjir. What the fuck? Well, singkat cerita mereka beneran dapat rekaman masing-masing dari mereka. Mereka pun kebingungan, masih gak percaya, dan si Kuze sebenarnya udah ngajak kabur, tapi ya udah terlambat. Yap, mereka mati. Tamat. Oh na. Tiba-tiba maskot di aplikasinya ngomong, ngasih pilihan pengen beneran mati atau hidup lagi. Ya tentunya mau hidup ya kan. Dan mereka pun hidup lagi. Tapi bangun-bangun semuanya udah pada hancur men. Mereka pun keliling dan ngeliat cewek yang pengen dihajar sama monster. Oh si cewek ngesamen buto hijau. Oh si Daichi juga ngesamen apa ini? Ya begitulah, pokoknya mereka kebingungan. Ya pastilah, siapa yang gak kebingungan coba. Kenapa tiba-tiba ada monster? Kenapa mereka bisa summon monster? Bahkan kenapa semuanya hancur? What the fuck going on? Hell, mereka bisa summon monster gara-gara kayak kontrak gitulah di awal pas mereka mati. Mereka pun ditangkap kayak semacam isi lob dari organisasi gitu. Dan dunia mereka udah pada hancur aja gitu. Yang kalau kata abang-abang ini, umat manusia lagi diuji untuk menghadapin 7 hari sebelum hari akhir, dimana semuanya bakal lenyap. Jadi umat manusia itu bakal dihadapin sama iblis, makhluk-makhluk aneh, bencana, atau apapun itu yang disebut Septentorion. Jadi ada 7 Septentorion gitulah yang harus mereka lawan di 7 harinya gitu. Ya, simulasi hari kiamat. Ya, enggak simulasi juga sih. Udah terjadi, jir. Mereka bertiga pun diajak join ke pasukan gitulah untuk ngelawan Septentorion. Apalagi si Kuze yang punya iblis bernama Byakko. Ya, iblis yang lebih kuat lah dari yang lain. Ya, gitulah pokoknya premis dari nih anime. Simpelnya ya, nih anime tuh ngasih liatin gimana manusia menghadapi hari-hari akhir, kiamat. Tapi ya gak sesimpel itu buat ngadepin kiamat anjir. Lagian emangnya kiamat bisa dilawan apa? Di sini tuh kita dikasih lihat di mana manusia akan memanfaatkan segala cara yang mereka bisa untuk dapat survive atau bertahan hidup, entah itu dengan kekerasan, pemberontakan, pengorbanan, dan tanggung jawab. Banyak banget hal-hal yang gue suka di anime ini. Ceritanya, musiknya, karakternya, karakter developmentnya. Nih anime tuh unik anjir. I mean, kapan lagi lu bisa ngeliat situs jual beli iblis? Hell nah. Perasaan gue pas nonton anime tuh campur aduk anjir. Sedih, bingung, terharu, tegang, literally tegang. Gue juga suka sama desain-desain iblisnya karena anime ini diadaptasi dari game bernama Shin Megami Tensei Devil Survivor 2 yang rilis di konsol Nintendo 3DS, yang mana sama kayak series Persona yang merupakan spin-off dari series Shin Megami Tensei. Buat yang gak tahu, intinya nih game kita bisa ngesummon devil gitu lah buat ngelawan musuh, yang mana devil dari series ini itu konsisten sama. Jadi gue udah gak asing aja sama devil-devilnya. Anyway, gue adalah fans dari series Persona. Beberapa seriesnya udah gue tamatin, yang mana itu buat gue jarang upload. Well, anime Devil Survivor 2 itu memiliki tema yang sama seperti Persona 3, yakni tentang kiamat. Tapi jujur, gue lebih suka sama Devil Survivor 2. Kenapa? Karena gue ngerasa lebih peduli aja sama karakternya. Awal-awal gue nonton anime tuh ya, gue tuh gak peduli atau bahkan gak tertarik sama karakter-karakternya. Tapi seiring berjalannya cerita, gue jadi lebih peduli ke karakter-karakternya. Tapi kan bang, di Persona 3 juga ada social link yang penting buat ceritanya. Emang. Tapi gue kagak peduli sama kebanyakan dari karakternya. Apa coba? Oh sis, tukang scam, anak kecil yang pengen ngajak nikah. Well, buat fans Persona 3 gue tahu tangan lu udah gatal pengen menghujat. Tapi di sini gue ngomongin animenya ya. Fakta emang gamenya itu bagus banget, peak parah lah. Tapi adaptasi animenya meh.
Tapi gak adil kalau gua ngomongin gamenya, karena gua gak main Devil's Reward 2, yang mana itu bagus gitu. Gua sebagai orang yang gak mainin gamenya, enjoy banget nonton animenya, lebih dapat dicerna lah. Malah menurut gua animenya itu bisa jadi opening buat kalian ngikutin series Shin Megami Tensei. Jadi apakah ini anime gua rekomendasi untuk kalian nonton? Ya coba aja dulu nonton 3 episode, karena bagi para orang normis kayaknya aneh ngelihatnya. Tapi buat fans Persona, apalagi yang belum ngikutin Shin Megami Tensei ya, gua rekomendasi banget buat nonton. Ya mungkin itu aja yang bisa gue bahas di video ini. Makasih buat kalian yang udah wasting your time nonton di video. Oh ya btw, semua konten-konten gue jangan dibawa serius ya, karena gue kagak pernah objektif dalam ngebahas gitu. Semuanya subjektif. Gue bukan elitis men. Jadi gue harap kalian bisa enjoy lah, tanpa ada kasta-kasta wibu elit, wibu normis. Ini aja gue bias banget ngebahas apa yang gue suka, karena dari kemarin kagak ada yang ngasih saran jir. Ada sih dari temen gue nih nyuruh ngebahas Homunculus sama Shoujo Tsubaki, tapi bro sorry banget, my otak lagi gak bisa cerna anime-anime berat jir. Ntar lah next time kalau masalah di RL gue udah kelar. Kalian juga kalau ada saran atau request mau bahas apa, langsung aja drop di kolom komentar. Atau kalau mau support gue bisa donasi ke Saveria, linknya gue taruh di deskripsi. Sorry gue telat upload, dan ya gitu aja. Hados.